tamu yang istimewa. Selamat datang Monica. Ya, halo. Senang banget ya, makasih ya sudah datang di IMTV Semarang untuk sore hari ini. Luar biasa karena kita kehadiran Monica Belhaj dari Lituania. Halo semuanya, hai. Ini kebetulan Monica ini adalah teman kita, teman kami dari para jurnalis yang sudah kenal sama Monica lama dan kita tahu Monica itu pintar bahasa Indonesia. Terus sekarang menjadi YouTuber yang lagi banyak review makanan-makanan Indonesia. Monica, kan kita ini berarti sudah berteman berapa tahun ya dari pertama bertemu? Aku pikir aku ketemu kamu 2015 atau 2014 ya, jadi sudah lama, hampir 7 tahun sekarang. Ya? Iya. Keren ya berarti ya? ya? Keren. Sahabat yang keren. Aku senang ketemu kamu. Iya. Juga. Dan ini kenapa Monica itu di tahun 2015 ya? Benar, aku pikir. Itu kan sebagai pertama kali datang ke Indonesia. Ya, 2014 ke Indonesia pertama kali. Sebelum kamu itu apakah sudah cari-cari informasi tentang Indonesia? Enggak. Kemarin aku mengajar sebagai dosen di universitas saya. Terus ada temanku yang tinggal di sini dan dia ikut program Dharma Siswa. Aku video call dia, halo apa kabar, kamu bagaimana, lalala, dan dia bilang, oh Monica mungkin kamu mau ikut program ini juga, masih ada waktunya untuk aplikasi. Dan aku pikir, mungkin aku bisa ya, karena aku sudah bosan di negaraku, mau diganti, mau baru experience ya gitu. Dan aku pikir ya oke, mungkin aku harus pergi. Dan aku aplikasi, sudah dikirim dokumen semuanya ke sana, dan mungkin setelah 1 bulan mereka kasih tahu untuk saya, Monica silakan datang ke Indonesia. Dan aku dapat beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia sama seni rupa. Oh baik. Ya gitu. Oke, dan itu sebelum Anda ke Indonesia saat itu Anda sudah pernah ke Asia belum? Belum, pertama kali. Jadi pertama kali Indonesia juga ya? Asia juga Indonesia. Iya, benar gitu. Tapi ada sedikit yang Anda pelajari sebelum datang ke Indonesia? Ya, pasti aku Google semuanya bagaimana 1, 2, 3, 4, 5 ini nomor di dalam bahasa Indonesia, bagaimana warna-warna atau bulan atau hari-hari bagaimana. Jadi aku sudah tahu sedikit-sedikit ya sebelum aku ke Indonesia. Tapi sedikit saja. Situasi seperti apa? General knowledge ya. Seperti apa itu? Ya. Indonesia itu negara yang dan ada apa ya? Indonesia apa? yang besar sekali, negara yang juga agama Muslim, ya Islam gitu, dan budaya bagaimana di sini, makanan ada apa? Jadi aku sudah tahu sedikit. Tapi lebih baik kalau kamu sudah ke sini, baru terus tahu banyak ya. Bisa mencoba sendiri ya. Bagaimana kesanmu waktu turun pertama di airport gitu dan sudah itu di mana dulu, di Semarang ya? Jakarta dulu atau di Semarang? Jakarta dulu. Jakarta dulu, tinggal di sana 2-3 hari terus ke sana dari ke Semarang. Ya kamu rasakan apa? Panas? Apa gitu? Kalau yang pertama kali aku dari pesawat ini apa itu? Apa itu suasananya bagaimana? Itu apa sih? Panas sekali dan ini aku sweat terus. Kamu berkeringat banyak. Iya, berkeringat banyak, panas sekali. Tidak ada angin, aku bagaimana ini suasananya? Dan ini baunya beda juga daripada di Eropa, sedikit ada ya beda, ada menarik. Polusi. Menarik untuk saya. Oh wow, bagaimana itu semuanya. Tapi aku senang, kalau di hatiku aku senang sekali karena aku tahu ini experience yang bagus sekali untuk saya, yang menarik ya. Dan aku pengen belajar tentang Indonesia, budaya Indonesia, makan orang-orang, semuanya gitu. Nah, jadi pertama datang dan melihat ada, wah kamu kaget begitu. Tapi yang membuat kamu langsung jatuh cinta apa waktu itu? Ya pasti orang Indonesia, karena orang yang aku ketemu yang pertama ya, orang-orang dan aku sudah tahu orang dengan hati bagus, mereka suka mengobrol, mereka suka ketawa, mereka suka tahu, mereka curious ya, mau tahu bagaimana kamu, Mbak dari mana, mau kemana, ini makan sudah coba ini, dan mereka ya suka. Jadi, itu nggak mengganggu Monica ya? Itu malah kalau itu menyenangkan. Kalau yang pertama aku pusing karena banyak orang yang tanya saya sama ya pertanyaan yang sama terus, mau kemana? Dari mana? Makan ini? Sudah belum. Tapi yang pertama aku aduh apa itu bagaimana? Tapi sekarang aku sudah tahu semuanya, ini sudah yang biasa. Iya, sudah mantap. Jadi itu kan sempat setahun Monica lulus, terus mereka sempat kembali ya ke Lituania. Benar. Jadi 2015 bulan Agustus aku pulang ke negaraku.
Ya, ya. Dan di sana melanjutkan apa? Aku mulai pekerjaan lagi di universitas saya. Aku kembalikan ke sana. Di kampus ya? Iya, kampus. Mengajar bekerja. apa, Monica? Oh, biasanya seperti social sciences, social work. Atau aku tidak tahu kalau ada di Indonesia social work. Untuk jadi ini tentang project, bagaimana menulis project, bagaimana ini. Dan aku ikut banyak program yang internasional juga. Jadi aku ke negara lain-lain. Mengajar di sana atau coach juga. Di mana? Kadang-kadang Belgium, sekitar Eropa, di Eropa ya. Polandia, Austria, tuh, Belgium, kan? di mana-mana. Gak salah loh, hari ini kita mendatangkan perempuan yang keren dari Lituania. Jadi ini jadi kalau bisa disebut Monica bisa menjadi coach, menjadi pembicara di seperti tadi itu karena latar belakang Monica sebagai apa? Apakah Monica banyak riset sebelumnya tentang sosial, tentang penelitian Monica? Iya, karena aku kalau S1 saya dari social work, S2 sosiologi. Jadi aku research tentang semuanya ini karena sosiologi itu tentang semuanya ya, ekonomi, politik, budaya, ini live bagaimana di mana-mana. Tapi kalau waktu Eropa aku compare bagaimana contohnya di Lituania, bagaimana di Finland, bagaimana di Austria, karena negara-negara yang lain dan sistemnya yang lain beda juga ya. Oke, baik. Berarti kalau yang itu kan berarti sudah Anda temukan juga di Indonesia dengan apa yang menarik dari bidang dari latar belakang background Monica. Apa yang ditemukan dari sisi keilmuan sosiologi di Indonesia ini? Pertanyaan itu yang sangat sulit. Iya. Aku tidak tahu bagaimana jawab. Apa ya? Iya, karena ini negara yang demokratik juga ya. Jadi aku ini belajar bagaimana sistemnya di sini, ini elections bagaimana, bisa orangnya vote bagaimana ya, dan ini kalau tentang budaya aku ini belajar semuanya juga, bagaimana apa itu gamelan, bagaimana main, ada ini artinya apa, kenapa kalian suka ya membatik, atau kenapa itu sangat important, penting. Kenapa itu butuh untuk kalian lah begitu ya. Jadi aku ambil sedikit dari sini dan mau save di sini ya. Kuncinya menjadi orang yang punya banyak pengetahuan adalah kenapa, perbanyak kenapa di kepala ya. Saya dapat dari Monica tadi kan terlalu banyak yang dia pengen tahu dan yang lebih mengagumkan dari sosok Monica ini adalah terus belajar. Monica, kasih selamat dong. Ini Monica baru saja selesai S3 dari Australia. Jurusannya apa kemarin S3-nya? Marketing. Tuh kan, sosiologi belajarnya marketing ya. Beda sedikit daripada sosiologi, tapi masih itu di dalam ya sosiologi, masih connected semuanya ya. Jadi sudah baru selesai dari S3 alhamdulillah. Yang apa motivasi? Memang semua perempuan di Eropa harus belajar terus begini ya? Nggak tahu kenapa, ini mungkin sudah di dalam hati juga, dan dari kecil ya, dan ayahku dan sama mamaku bilang kalau kamu mau dapat pekerjaan yang bagus, kalau kamu mau jalan-jalan seluruh dunia, kamu harus belajar gitu. Kuat harus kuat, harus semangat, harus independen juga. Terus mungkin dari waktu kecil aku terus mau tahu kenapa itu gitu, mau tahu, mau coba. Kalau saya harus coba. Aku tidak suka dengar saja, harus coba sendiri. Dan kalau aku coba, kalau ada kemasalan nggak apa-apa, tapi aku coba sudah tahu ya bagaimana gitu. Dan kali yang lain aku sudah tahu tidak ada kemasalan yang itu, sudah tahu bagaimana semuanya. Jadi ini learning by doing, kalau di dalam bahasa Inggris, learning by doing. Jadi aku suka mentality yang itu. Terus gitu, dan dari waktu kecil sampai sekarang. Dan itu kalau di ini jumlah yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan di sana di Eropa itu sama, atau seperti di Indonesia yang berpendidikan hanya kelompok tertentu, yang lain tidak terlalu. Misalnya ya kita masih wajar lah SMA, S1 itu masih banyak, tapi untuk
meningkat menjadi S1 dan S3 itu susah sekali. Susah sekali, susah ya, benar itu. Susah, aku duitnya susah. Duitnya susah sekali. Tapi kalau di Eropa atau Australia atau Amerika ada banyak beasiswa. Yang contohnya ada orang yang miskin ya, dan ada beasiswa untuk orang ini dan mereka bisa apply. Jadi apply dan universitas bisa kasih beasiswa untuk mereka dan mereka bisa belajar gratis, tidak usah bayar. Tapi kalau di Indonesia aku sudah dengar ya katanya tidak ada gitu ya, tidak ada support sekali. Tidak ada support dari negara. Tapi kalau di negaraku dan negara lain di mana-mana di Eropa gitu ada banyak beasiswa untuk mungkin kamu orang dari keluarga yang kaya juga, tapi kalau kamu pintar, kalau kamu sudah selesai SMP dengan ini mark yang bagus dan kamu apply untuk universitas bisa dapat beasiswa. Jadi tapi ada support untuk orang yang lebih kasihan juga, yang atau mereka dari keluarga yang besar contohnya juga ya, gitu. Ada banyak programs, banyak sistem gitu untuk orang-orang lain dari social class yang beda. Jadi kalau mereka lihat pendidikan di Indonesia, pasti kalau dibandingkan dengan Eropa, berapa banyak nih jauhnya kalau kita harus mengejar kualitas pendidikan yang sama? Mungkin masih jauh. Masih jauh guys ya. Gak apa-apa Mbak Monica ya, jujur saja ya. Maksud saya kalau di sini santai aja ya. Masih bisa belajar semuanya dan kualitas bagus, tapi kalau di Eropa mereka serius sekali. Serius bagaimana? Banyak dan ini kalau ada ujian itu tidak bisa cheating. Kamu harus tahu. Kalau tahu bisa jawab, kalau tidak tahu tidak bisa pas. Jadi kamu. Jadi tidak ada belajar yang bisa bermain-main ya? Tidak. Biasanya tidak. Kalau kamu mau selesai harus serius juga. Serius. Harus ada fokus, ada prioritas dari mulai sampai selesai. Jadi sorry ya, lulus nggak bisa sambil bayar gitu, nggak bisa ya? Enggak. Saya nggak mau belajar nih, saya mau titelnya aja, saya mau bayar gitu. Nggak ada ya, nggak boleh gitu ya? Juga. Kalau ada orang yang gitu juga yang mau bayar dan ada orang yang lain yang menulis tesis untuk mereka tahu gitu, tapi tidak boleh biasanya. Dan kalau ada orang yang tahu kamu sudah dibayar, mungkin mereka besok dari universitas. Jadi berat sekali ya, berat sekali. Semua orang bekerja di sana, Monica? Bekerja banyak. Nggak ada yang nganggur ya? Kalau kamu waktu kalau sudah lulus seperti itu maksudnya? Udah sarjana, udah mahasiswa, udah S1, S2 tuh pasti bekerja? Pasti bagus pekerjaannya? Pasti bekerja. Kadang-kadang pekerjaan yang biasa saja di toko, grocery shop atau yang restoran, coffee ya gitu. Tapi mereka masih mau dapat uang sendiri dan bisa bayar untuk untuk makanan, jalan-jalan, menikmati hidup juga. Jadi nggak ada ya keluhan dari teman-teman kamu di sana itu cari kerja susah gitu, nggak ada ya? Biasanya nggak ada. Kalau kamu mau pasti ada, pasti bisa dapat. Tapi kamu harus mau dulu. Harus mau. Harus mau. Kalau mau bisa pasti. Ya gitu. Terus perkembangan terbaru nih di Eropa yang setelah pandemi ini, apa yang aku tidak tahu sekarang karena mereka belum ke sana ya? Iya, belum ke Eropa. Aku sudah 3 tahun sekarang. Karena waktu pandemi aku tinggal di Australia karena aku ambil S3 pendidikan itu S3 di sana. Terus karena Australia, Syria dan Amerika berat sekali. Mereka ditutup bordernya dan baru dibuka. Jadi aku tidak boleh keluar Australia. Jadi besok pulang dong ke Eropa. Ya, aku rindu keluargaku, teman-temanku, di sana. Makanan khas dari kota saya juga ya gitu semuanya. Tapi makanan Indonesia sudah banyak Monica coba ya, dan itu sudah pasti kebayang-bayang besok kalau di sana pasti kangen juga. Yang paling dikangeni apa makanan Indonesia yang paling disuka? Kalau yang pertama untuk saya masakan Padang, nasi rendang. Aku suka sekali. Rasanya pedasnya ya, pedas. Aku suka pedas juga Jadi masakan Padang, terus nasi pecel juga. Tahu gembal. Kalau tahu gembal ya, tahu gimbal. Ya, enak sekali. Tahu yang nggak pernah sisiran dan sampoan ya jadi gimbal. Sama yang pedas-pedas ya berarti Monica ya. Aku. Iya, dan itu semuanya masuk di YouTube-nya Monica loh. Bisa dikasih tahu dong Monica YouTube-nya apa? Monbel Travel. Ya, jadi
ada underscore gitu ya? Iya, enggak. Oh, enggak ya? Monbel satu kata terus travel. Oh, oke. Iya. Itu isinya udah tentang banyak Indonesia. Ya. Malah pertama jalan-jalan di Indonesia, tentang budaya Indonesia, makanan, ya gitu. Sudah jalan-jalan kemana saja di Indonesia? Kalau di Pulau Jawa sudah kemana-mana, banyak. Dari barat ke Jawa tuh betul udah di timur, Jakarta, selatan, udah di Jawa Timur ya? Ya kemana-mana. Terus ya Bali, Lombok juga, di Sumatera juga sedikit. Tapi kalau belum ke Sulawesi atau Kalimantan belum ke sana. Yang nggak ada di negaramu tapi ada di Indonesia apa, Monica? Gunung. Gunung pasti itu nomor satu. Karena negara kulit tuanya itu flat sekali. Bagaimana flat? Nggak tahu flat. Datar begitu ya? Datar sekali. Nggak ada gunung-gunung. Kalau di Indonesia gunung-gunung mana-mana ya. Ini vulkano bagus sekali. Bagus ya? Keren ya. Kalau sawah nggak ada? Aku suka Tempatmu sekali. Nggak ada sawah ya? Nggak ada sawahnya. Nggak ada pasti. Terus nggak ada nasi? Nasi banyak nggak? Ada nasi, tapi kalau ini sayuran yang pertama itu kentang. Oh, kentang. Kalau nasi di sini di negaraku kentang. Jadi langsung makan kentang dan roti juga. Ya, dan cantik, pintar, kritis, Monica ini ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu ya. Ini nyetrum juga dong kepada kita yang ada di Indonesia ini. Jadi harus yang apa sih yang mereka pengen sampaikan apa sih ke perempuan-perempuan di Indonesia? Mungkin kalau apa ya kalau di dalam bahasa Indonesia susah itu. Apa kira-kira? harus semangat, harus ini belajar, harus jangan malu, jangan takut kalau ada kemasalahan atau gitu nggak apa-apa, tapi harus terus lurus, pergi lurus, coba harus mau tahu bagaimana semuanya, jadi explore banyak, jangan takut, jangan malu, karena ini bagaimana bisa ini belajar semuanya. Bisa jadi tahu, harus banyak nyoba explore, nggak cuma di satu bidang. Ini buktinya Monica banyak bidang dan ini nyoba hal baru terus ya. Wih, keren itu yang bikin. Dan kalau tidak ada apa-apa kamu tidak tahu itu nggak apa-apa juga ya. Nggak tahu tanya bisa tanya aja ya. Kenapa? Karena masih ada banyak apa-apa di Indonesia juga atau di negara lain-lain yang aku tidak tahu ya, atau belum pernah tahu. Jadi ini proses saja. Proses terus itu ya. Dan ada lagi nih satu keunikan Monica. Keunikan Monica yang berikutnya itu adalah kan Monica ini secantik ini dan yang sudah naksir harus patah hati internasional karena Monica ini sudah punya suami dan uniknya adalah suaminya ini dari Timur Tengah ya, dari sebuah negara di wilayah mana? Di Libya gitulah ya. Dan itu bahasa yang dipakai waktu pertama kali PDKT dan jadian adalah bahasa Indonesia. Monica dari Tuhan ya, pacarnya waktu itu dari Libya dan sekarang udah menjadi suaminya dan malah ininya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia dan saya pengen kenalan juga ya sama suaminya. Boleh? Ya, berikutnya kita panggil untuk suami dari Mbak Monica karena kita di sini dia juga sudah kelihatannya seperti wong Semarang saja. Jadi kita panggil Mas Muftah. Kenapa bisa sama-sama M ya? Ya, Waalaikumsalam. M&M. Ya? Yang manisan tahu M&M. Iya. Halo, apa kabar Muftah? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Muftah dari Libya ya? Yes, saya dari Libya. Di sana pelatih bola ya? Iya, sama bola. Di sini katanya sedang melanjutkan S3 juga? Yes, sudah lanjut S3 di UNES. Di UNES kampus. Ini yang nyuruh Monica ya biar pinter terus ya, belajar terus. Harus dia tekan sama saya. Gimana dulu? Muftah kan juga dari Libya terus datang ke Indonesia. Ya. Karena apa? Suka cinta Indonesia? Kalau pertama itu saya tidak tahu Indonesia. Karena kemarin 2012 kakak saya belajar di Undip. Oh, kakak kamu di Undip dia yang terus? Sudah kasih saya kabar, dia yang bilang, ayo Muftah ikut belajar olahraga S2. Kalau pertama itu saya malas, karena saya tidak tahu Indonesia. Setelah itu saya cari di Google, lihat Indonesia bagaimana, Indonesia sama bagaimana. Monica, ya. Nanti saya
aku bilang ayo mau coba mau lihat bagaimana Indonesia. Nah, kan kalau Monica kan dari Lituania dingin sekali ya negaranya ya. Yeah. Kalau dari Mufta kan 4 musim. Oh, juga ada dinginnya, ada dingin juga, tapi dinginnya bukan seperti Europe, beda sedikit. Kalau dingin itu turun sampai 5 derajat. Kalau di Monica sampai berapa? Itu sampai 15 minus. Atau minus 20. Tapi Libya sampai 5 derajat aja. Ya. Jadi waktu masuk itu nggak terlalu masalah ya dengan cuaca, dengan ini? Kalau saya pertama itu saya masuk, ya rasanya saya beda karena panas lebih dari Libya. Oh, panas juga ya? Panas sekali. Jadi Semarang itu tetap panas ya buat orang-orang asing ya? Saya langsung turun di Jakarta karena kemarin musim panas. Kalau saya turun itu musim panas. Jadi waktu Anda turun itu waktu musim panas di Jakarta? Oke. Saya shock. Kamu kaget begitu ya, terus kamu cari kipas-kipas gitu? Ya. Cari bawa AC-AC gitu? Yang pertama itu kalau saya sudah turun di Semarang, kakak saya tinggal di dekat rumah sakit Karyadi. Kakak saya tinggal sama keluarga Indonesia di sana. Satu kamar. Saya tinggal di sana mungkin 1 bulan. Tidak ada air conditioner, tidak ada AC. Tidak ada AC ya? Ada kipas angin. kamu batuk ya sama kipas angin ya? Panas sekali. Nah, ini loh, dua-duanya sebagai pemirsa Indonesia pasti tidak ada hambatan dalam menangkap apa yang disampaikan sama Mas Mufta dan Mbak Monica. Dari Monica dulu, belajarnya yang paling gampang dari cara apa bahasa Indonesia? Ketika kamu belajar bahasa Indonesia yang paling cepat? Ya, mungkin 6 bulan. Mungkin 6 bulan atau kurang 6 bulan, ya 4 bulan, 5 bulan sekitar. Ya. Caranya bagaimana? Kamu vocab tiap hari bertambah begitu? Ya karena aku ke sekolah ya setiap hari, jadi 1-2 hari juga sudah coba membaca, menulis bagaimana, ini coba mengingat ini kata-kata lain yang baru juga. Tapi kalau untuk saya juga biasanya dari mengobrol sama orang-orang lokal juga setiap hari, atau aku dengar orang kalau ada orang yang berbicara di dalam bahasa Indonesia, kalau mereka berbicara di dalam bahasa Jawa, aku tidak mengerti ya. orang ngerti ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya dari itu iklan-iklan juga ada tulisan ini maksud apa, dan aku lihat di Google atau translate ya ini maksudnya apa. Oke, obral apa itu obral? Diskon. Sekarang aku tahu. Ya. Langsung kamu kalau lihat apa langsung lihat obral. Iya, suka jadi kata itu. Tahu ya, jadi suka kata itu. Ya jadi itu kompleks aku pikir. Jadi ini dari membaca, dari menulis, dari mengobrol sama orang, dari lihat ini iklan-iklan, jadi gitu. Ya. Dan masukin. Kalau Mufta dari mana? Kalau saya kemarin tinggal karena kalau sudah masuk kampus, saya sudah kenalan sama orang dari Sulawesi, dia bisa bahasa Arab. Oh, jadi kamu ada partner dia tinggal yang sama dua saya bahasa. satu rumah kontrak. Oke. Saya belajar sama dia setiap hari karena dia bisa bahasa Arab. Saya sudah belajar sama dia. Jadi kita naik motor, apa itu makanan. Saya belajar mungkin 8 bulan sama dia. Oh, udah 8 bulan bisa bahasa. Dan bahasa Indonesia itu kamu pakai untuk nembak Monica ya waktu itu ya? Kalau pertama itu lucu ya. sekali. Gimana sih nembaknya gimana? Kan kamu nembak bule. Nggak bisa bahasa Indonesia kan? Sebelumnya waktu itu belum ya? Terus kamu gimana? Karena kemarin dia bisa bahasa Inggris. Tapi saya bahasa Inggris saya tidak sedikit. bagus. Tidak bisa. Karena waktu saya masuk kampus harus saya belajar bahasa Indonesia karena saya belajar di kampus UNAS harus bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Benar. Dan bahasa Inggris saya tidak bagus. Terus kamu kok bisa? Saya nanti 2014 saya sudah ketemu Monica. Terus? Saya suka mau berbicara sama dia. Tapi bagaimana berbicara itu? Pakai apa karena dong? yang nomor satu dia tidak bisa bahasa Indonesia. Saya belum bisa. Dia sudah bisa sedikit, saya aku bisa. belum. Dia bisa bahasa Inggris, saya tidak bagus bahasa Inggrisnya. Bagaimana? Terus? Pakai Google. Kalau ada kata-kata saya tidak tahu, kalimat kata-kata saya tidak tahu. Dia menulis dan kasih saya. Maksud saya tapi itu. yang kamu tulis Indonesia apa Inggris? Saya tulis bagus. Saya tulis bahasa Arab. Arab. Dari translate dari Arab ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris jadi. Terus waktu bilang cinta gimana dulu? Pakai ini juga? Kalau cinta sudah tahu. Seluruh dunia mereka tahu. Jadi nggak usah pakai dari hati ya. Kalau cinta itu dari sini bisa. Iya. Kenapa kamu cinta dari si cantik dari Lituania ini? Lalu pertama itu 1 tahun
kita tidak cinta, hanya teman. Betul, Karena ya, dari betul. 2014 sampai 15 kita hanya teman. Kita setiap hari kita ketemu, berjalan bersama, makanan. Ya. Karena ada grup teman-teman sama juga, jadi share banyak. Ya, setelah itu dia mulai 2015 dia sudah pulang. Setelah itu saya tinggal di Indonesia 6 bulan. Nanti saya sudah lulus S2. Setelah saya ke Libya mungkin 1 tahun ya. Oh, baru Ya, kamu tapi itu kita ya? masih komunikasi Masih terus. Setelah mungkin saya cinta dia. Saya rindu, Saya rindu. Jadi ada yang berat di hati gitu ya. Benua tidak masalah ya. Jauh-jauh jadi dia mau. Ayo ke sini. Terus setelah itu saya telepon dia, bagaimana kalau kita ketemu lagi karena saya rindu. Dia saya bilang rindu. sama, dia bilang ayo ketemu. Kamu juga rindu sama dia? Iya juga. Jadi begitu ya. Setelah itu ya pulang ke negara masing-masing. Kita ketemu di negara Tunisia. Wih, jadi perjalanan jodoh ya. Yang satu pria Libya, yang satu perempuan Lituania, ketemunya di Semarang. Jadiannya di Tunisia, ya. Kalau yang Monica tertarik apa? Kan pria Eropa banyak. Kenapa akhirnya memilih pria Libya? Ya juga mungkin sama, karena seperti dia sudah bilang sebelumnya, sudah kami share banyak. Ya, ada hobi yang sama. Aku suka olahraga juga, suka jalan-jalan kemana-mana. Jadi ada banyak. Iya benar ya, jadi bisa ya banyak, dan kami ya memulai ngobrol, dan aku sudah tahu dia punya hati bagus, suka ya dia. Benar ya, jadi iya, dan dia seperti saya juga, jadi suka ketawa, suka menikmati hidup, suka mengobrol. Jadi ini, dan aku pikiran bagaimana kita bisa cinta dia. Iya ya, atletis, romantis ya. Apalagi Muftah ya, manis ya Muftah ya. Iya, jadi yang kita dapat banyak ya dari perbincangan Kata Story ini, di sesi-sesi 2 menit terakhir ini ya. Iya. Apa ya yang pengen kita boleh deh dari yang di studio. Silakan. Mau nanya apa gitu sama Monica dan Mas Muftah? Kalau ada apa-apa mau tahu. Yang pertama ke pertanyaan buat Mbak Monica ya. Oke. Sebelum di Indonesia, pastinya mungkin baru pertama kali di Indonesia. Berapa lama adaptasi dengan budaya Indonesia sampai benar-benar ngeblend bahasanya itu sudah dan bisa. Ya, tadi disampaikan ya, 5 bulan belajar bahasa Indonesia. Iya, sekitar. Sudah sampai fasih begitu, adaptasinya bagaimana? Mengalami kesulitan yang sangat atau bagaimana? Aku pikir bahasa Indonesia itu tidak terlalu susah. Oh iya? Iya, tidak terlalu susah karena ini alfabet seperti di negaraku juga ya. Kalau dari Arab itu beda sekali. Tapi kalau di negaraku ini tulisan sama, dan ini membaca sama di negaraku juga. Kalau kamu, karena kalau di dalam bahasa Inggris beda ya, ini tulisan dari membaca beda ya, ada perbedaan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia dan ini bahasa Lituania juga hampir sama. Kalau menulis gitu, membaca gitu juga. Ini matahari. Ya matahari. Kalau ya. aku membaca di dalam bahasa Lituania sama matahari. Oh begitu. Iya, karena ini dekat-dekat sekali. Kalau Inggris kan susah ya. Tulisannya Iya. apa, ngomong bacanya gimana gitu. Dan kalau untuk saya, aku pikir ya bahasa Indonesia tidak terlalu susah, bisa belajar cepat-cepat. Adaptasinya dengan apalagi Apa? Mbak Monica kan orang strange ya, orang stranger, orang asing yang Asing, di ya. Indonesia di komunitas yang berbeda dengan negara Eropa, itu adaptasinya dengan lingkungan, teman-teman sekitar. Bagaimana? Jawa atau orang-orang Kan kita dari Indonesia, Asia, Java begitu Iya. kan. Kita kan mungkin dari peradaban masih jauh ya dari. Tidak terlalu jauh, karena nggak tahu. Aku merasa gitu orangnya accept cepat sekali, karena mereka mau tahu ya siapa kamu. Kenapa kenapa kamu datang ke Indonesia? Mereka mau ayo main ke rumahku ya. Mereka jadi aku tidak merasa aku jauh daripada orang Jawa atau orang Indonesia di seluruh Indonesia, enggak. Suka silaturahmi. Ya, Kalau benar orang-orang bagus, dengan senang hati mereka mau tahu ya. Dan kalau
mereka gitu, aku juga gitu ya, mau share, mau ayo main ke rumahku, atau yang membaca ini, ketawa saja, share semuanya, cerita-cerita ya gitu. Iya. Jadi menjaga pribadi yang terbuka ya, menerima Tapi banyak. mungkin itu pikiran saya juga, mungkin ada orang bule yang lain, yang... dan dia, siapa kamu? Kenapa kamu punya tanya saya? Nggak suka gitu saya nggak ya, suka tapi ini ditanya-tanya. personal ya, ini personal juga. Sekali biasanya orang Eropa itu nggak semudah menerima orang yang baru kenal gitu kan. Iya benar. Itu mungkin kembali lagi ke ada pribadinya Mbak Monica. Ya, karena di Eropa, di seluruh Eropa ini kami suka punya space. Oh iya betul. Berarti memang ada jarak ya, ada privasi ya. Iya, dan kalau ini private ya. Kalau di Indonesia ini semuanya tentang komunitas ya. Semuanya gitu, mau share, mau ini kalau ada kemasalahan bisa bantu langsung, semua di kampung sudah tahu ada apa ya, gitu. Kalau di Eropa, di Eropa enggak ya? Kalau di Eropa mereka. Terus kalau misalnya Monica, misalnya ada rumah kebakaran gimana Monica? Aku? Enggak, kalau di Eropa. Lari saja. Lari langsung menelpon ini pemadam kebakaran yang nolong ya. Satu ada kebakaran dan kamu lari. Iya deh. Orangnya ada yang orang bagus, ada yang orang tidak terlalu. Seperti di sini juga ya. Ada yang care, juga. Ada yang friendly, ada yang enggak. Benar. Ya, oke, baik. Jadi yang kita dapat dari Mbak Monica dan Mas Muftah ini adalah ya semangat untuk ketika Anda datang ke sebuah tempat, pelajari tempat itu dan menyatulah gitu, dan buatlah terus untuk yang namanya pertemanan, karena itu akan menjadi sarana ya buat sharing pengetahuan. Saya juga bisa dapat tahu bagaimana kehidupan Eropa, Australia dan Arab ya, itu dari berteman sama mereka. Baiklah, oke. Makasih buat Muftah dan Monica ya sudah hadir. Senang hati. Buat teman-teman dan juga buat pemirsa. Mau bilang apa? Bahasa Jawa tapi ini ngomongnya. Matur suwun. Ora apa-apa. Terima kasih ya Mas. Terima kasih semuanya. Oke. Kita senang ya.